Ya, pada kesempatan ini saya akan memvideokan, mendokumentasikan step-step tutorial commissioning menggunakan laptop YHBP. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita eh, koneksikan panel YHBP ke laptop menggunakan kabel Ethernet. Lalu kita baca IP-nya menggunakan Festo Field Device Tool. Ini bisa didapatkan di Festo Support Portal. Klik di search sini Festo Field Device Tool, bisa langsung di-download di sini. Nah, ketika sudah didapat, kita scan. Nah, kita udah dapat IP address-nya. Klik kanan, lalu kita copy IP address. Pastikan IP laptop kita juga hostnya sama dengan si YHBP ini. Lalu kita masukkan IP address-nya ditambah ini titik 2 8080 webvisu.htm. Nah, setelah kita berhasil masuk, tampilannya akan seperti ini. Ya. Lalu kita harus login dulu. Untuk default, passwordnya sama kayak username. Login. Lalu kita masuk ke commissioning. Mati dulu kali ya. Nah, ketika pertama kali masuk, kita harus tekan reset di si handle-nya, lalu si controllernya ini akan ready. Nah, kita start commissioning. Nah, kalau kita udah pernah program ini sebelumnya, kita tinggal load konfigurasi aja. Nah, seperti ini. Nah, ini sepertinya udah pernah di load konfigurasi. Tapi kalau kita set dari awal, kita harus cek silinder orientasi ya. Ini dari aktualnya dia tubingnya ada di sini. Kita klik ini, piston diameternya 160. Nah, piston rod diameternya kita cek juga di manual. Kalau di manual sini DSBG 160-200 itu bagian mm-nya. Ini diameter 160, mm-nya 40. Berarti kita isi di sini 40. Nah, length silindernya 200, minimal beratnya kita isi 100 kilo dan maksimalnya 250 kilo. Ini bisa adjustable. Terus kinematic type-nya di sini kita pilih parallel kinematic karena lebih kompleks. Kalau lift in column itu cuma hanya naik turun. Lalu kinematic ratio kita bisa lihat tanda tanya di sini itu adalah rasio dimensi lengan ya sama silindernya di sini. Nah, tinggal diisikan di sini. Ini berarti 1:4:0. Ini nggak sampai 1 meter yang di bagian sini nih. Lalu ini direction handle-nya up down. Ketika kita up dia akan naik tergantung si silinder orientasinya ini ya. Nah, ini kita save konfigurasi. Kalau dia nggak ada error, dia akan configuration transmitted. Lalu kita lanjut ke selanjutnya. Nah, tipe ini adalah tipe yang tanpa speed monitor. Tapi jika nanti tipe yang di setting ada field speed monitornya yang dari Festo, itu kita pilih yang ini. Dan konfigurasi ini parameternya harus diisi, disamakan. Tapi kalau menggunakan third party brand lain, kita pakai with other speed monitor. Tapi untuk tipe yang sekarang ini tanpa speed monitor, save konfigurasi. Lalu untuk shut off valve di sini kita perlu mengenablekan operation by setting input operation enable. Jadi kalau di panel kita enablekan, kalau sudah syaratnya terpenuhi dia akan melaju ke tes yang selanjutnya. Lalu ke pressure control sama di enable lagi.
enable, sama move cylinder with handle by minimum of 20 mm up. Naikin 20 handle-nya. Kalau udah, dia akan lanjut ke syarat yang berikutnya. Coba naikin lagi, bro. Ya, turunin, naikin lagi 20 mm. Nah, ya udah. Sip. Lalu ketika sudah, save identify parameter. Untuk syarat berikutnya lagi, move the mass to lowest position. Jadi ke paling bawah, bro. Paling bawah sudah, lalu save parameter. Untuk yang berikutnya, move the mass to the highest position. Gerakan ke atas. Kalau udah, kita save parameter, lalu finish dan save parameter. Dan berikutnya limit. Limit kita enable lagi. Move balancer over the reference position sampai sensornya terbaca. Kita gerakin sampai sensor yang di DNCI-nya terbaca. Nah, udah terbaca. Habis itu move balancer to end position, teach upper and or lower limit. Upper udah set upper limit, habis itu lower. Set lower limit, lalu kita disable, lalu save parameter. Nah, setelah itu lanjut ke position control. Position control enable lagi. Place the balancer in the middle position. Jadi balancernya dipindahin ke posisi tengah-tengah ya. Oke, sip. Klik on identify friction without touching the handle. Identify friction parameter. Sip. Lalu disable. Ketika sudah di disable, save parameter. Nah, di sini ketika kita ingin merubah si konfigurasi handling si HBP ini, kalau kita rubah position control gainnya semakin kiri semakin soft pergerakannya, semakin kanan semakin kasar. Begitu juga dengan handle, semakin kanan dia akan semakin sensitif. Kita naikin dikit dia langsung lebih sensitif. Kita atur ke kanan kalau untuk lebih sensitif. Dan untuk mass estimator gain dia kalkulasi untuk sistem ini bisa jadi lebih slow, medium, atau fast. Nah, ini kalau misalkan udah sesuai, enable lagi. Nah, setelah itu save parameter. Nah, sekarang lanjut ke test velocity limit. Enable lagi. Lalu move the balancer and check if no overspeed is detected by the speed monitor. Jadi naikin turunin dulu. Start. Move balancer.
Oke, sampai tahap ini, lalu finish commissioning. Finish commissioning. Nah, commissioning udah selesai. Nah, di sini secara IHBP unitnya udah bisa langsung digunakan, tetapi di sini ada beberapa parameter lagi seperti program. Nah, di sini jika difungsikan input konfigurasi, bisa kita fungsikan untuk beberapa input. Nah, di sini kalau kita ada additional apa namanya input, dia akan pilih di sini. Nah, ini di sini juga kita bisa lihat ya statusnya real time value. Ini sekarang dia mendeteksi 118 kg. Nah, terus outputnya juga sama. Kalau kita ingin mengeluarkan sinyal tertentu dari PLC, ini bisa dikonfigur di sini, lalu bisa di save konfigurasi. Kemudian velocity configuration. Nah, di sini tadi yang sudah kita setting, kita bisa langsung rubah upper limit sama lower limitnya di bagian sini aja. Kalau nanti memang ada perubahan di mekanik, lalu kita bisa save konfigurasi. Terus untuk monitoring configuration, ya di sini misalnya biasanya yang terjadi sering itu di pressure deviation. Nah, kalau ini sinyalnya ketika itu terjadi dan sistem tidak langsung kasih error, ini bisa dirubah menjadi hanya informasi atau non. Biasanya yang sering terjadi pressure deviation sama position deviation. Ini juga bisa sama. Nah, ketika itu udah disetting, kita bisa save konfigurasi di sini. Nah, untuk yang berikutnya di operation, nah, ini kita bisa cek trace real time ketika ini dioperasikan, baik dari sisi trace pressure-nya, position, velocity, masanya kita bisa cek di sini. Lalu yang berikutnya diagnosis. Nah, ketika terjadi error, bagian setiap bagian di sini akan memberikan tanda seru bahwa bagian tersebut yang terjadi error untuk membantu diagnosis ketika troubleshoot maintenance. Nah, ini salah satu error yang atau informasi ya, message ID seperti itu. Jadi secara sistem konfigurasi yang setting parameter yang tadi kita sudah lakukan itu sudah berhasil. Nah, untuk real time and date ini bisa kita write ya, save konfigurasi untuk nanti di loginnya, save konfigurasi. No, close. Dah, sekian. Terima kasih.